Selamat pagi saudara pendengar. Kami sudah di sini aneka lagu-lagu hiburan untuk Anda dan tidak terasa sudah 2 menit kita berlalu dari pukul 10 waktu Indonesia Timur. Dan selanjutnya kita ikuti dialog interaktif pagi hari ini. Rekan saya presenter Mes akan bersama narasumber Direktur Lembaga Manokwari Papua. Selamat mengikuti. Dialog interaktif Pro 1 RRI Manokwari. Salam sehat untuk kita orang semuanya. Kita berjumpa lagi dalam dialog interaktif untuk edisi hari ini, tepatnya 18 Desember 2021. Bersama saya Mes dan narasumber yang telah hadir ada Direktur Manokwari Papua, Bapak Sena Aji Bagus Dwi Handoko. Selamat pagi. Ya, salam sehat Pak. Terima kasih untuk kehadirannya di studio Pro 1 RRI Manokwari, dan kita akan berbincang-bincang seputaran topik yang sangat menarik nih Pak. Dan pasti untuk semua pendengar RRI Manokwari yang mendengarkan lewat aplikasi RRI Playgo ataupun mendengarkan lewat audio streaming di rri.co.id, Anda nanti bisa bergabung pada layanan SMS ataupun WhatsApp 0811 4858 110 atau via telepon di 0986 211 343. Dan topik perbincangan kita ini tentang komoditas produk sumber keladi, tepung dan keripik. Informasi selengkapnya tentang dialog ini akan kita bincang-bincang ya bersama narasumber kita setelah mendengarkan satu video berikut ini. Keladi bagi masyarakat Arfak di Kampung Aryawen Moho, Sisik Nene, Kabupaten Manokwari Selatan, Papua Barat. Pegunungan Arfak menyimpan keanekaragaman hayati yang bernilai tinggi seperti hewan endemik, antara lain cendrawasih, kasuari, kanguru pohon, dan kuskus. Pegunungan ini terbentang di bagian kepala burung dari Pulau Papua yang di dalamnya terdapat puncak gunung tertinggi yakni Gunung Umsini, dan terdapat 2 danau yakni Danau Anggigita dan Danau Anggigisi. Pegunungan Arfak didiami sekitar 12.000 jiwa yang berasal dari 4 suku besar Arfak, yakni Hatam, Meak, Souk, dan Moyai. Masyarakat Arfak sangat tergantung pada hutan. Pola perlandangan berpindah menjadi bagian dari tradisi yang mereka lakukan. Masyarakat Arfak termasuk di dalamnya Kampung Aryawen Moho dan Kampung Wama melakukan kegiatan bercocok tanam keladi, ubi jalar, dan sayur-sayuran, serta melakukan kegiatan berburu untuk pemenuhan sumber protein hewani di pegunungan tersebut. Keladi adalah makanan pokok masyarakat Arfak. Di tahun 2018, Perkumpulan Manokwari mendampingi kedua kampung tersebut untuk mengurangi dampak perlandangan berpindah dan memperkuat masyarakat Arfak dalam pengelolaan pertanian berkelanjutan. Ada 2 kegiatan penting yang didampingi oleh Manokwari. Pertama, pendampingan kegiatan penanaman kembali
lebih dari 2.000 bibit pohon tanaman keras di lereng perbukitan seperti masohi, gaharu, kopi, dan durian untuk mencegah longsor. Bersama Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau BP2LHK Manokwari telah dilakukan pelatihan dan pengembangan tanaman masohi. Penanaman kembali bibit tanaman keras tersebut menjangkau 15 kebun masyarakat yang ada di lereng perbukitan dengan luas lebih dari 3 hektar. Kedua, Manokwari mendampingi masyarakat untuk mendayagunakan pekarangan sebagai lahan produktif yang dapat mengurangi penggunaan lereng perbukitan untuk berkebun. Bersama dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Manokwari Selatan dan beberapa institusi terkait, Manokwari melakukan pelatihan budidaya keladi, pupuk organik, perataan kebun, dan pemberian bibit hortikultura kepada 115 orang petani. Uji coba dilakukan dengan membuat 7 demplot untuk pengelolaan tanaman hortikultura tersebut. Demplot-demplot tersebut telah berhasil panen dan mampu menjadi sumber kebutuhan pangan keluarga. Bahkan, masing-masing kelompok atau demplot yang diwakili 10 orang petani telah berhasil menjual hasil panennya ke ibu kota kabupaten, Tangsiki, dan mampu menambah pendapatan keluarga sebesar 300.000 sampai 2 juta rupiah per bulan. Pengembangan pertanian keladi sangat cocok karena sebagai makanan pokok bagi masyarakat Arfak. Masyarakat cukup antusias terhadap kegiatan ini. Sayangnya, hasil panen keladi yang terus melimpah mengalami masalah dalam pemasarannya karena akses transportasi yang terbatas untuk membawa hasil panen tersebut ke pasar. Untuk itu, Manokwari mengembangkan pendirian kios sebagai tempat petani untuk menjual hasil panen keladinya atau menukarnya dengan barang kebutuhan pokok yang diperlukan seperti sembako dan bibit. Kios menjadi tempat transaksi jual beli yang penting bagi masyarakat karena akses yang jauh dari pasar. Selain itu, untuk mengatasi melimpahnya hasil panen keladi, Manokwari mendampingi masyarakat Arfak untuk mengembangkan pengolahan keladi menjadi tepung dan keripik keladi yang mampu memberi nilai tambah bagi produksi masyarakat. Pendirian mini pabrik pengolahan tepung keladi dilakukan untuk mengolah hasil panen keladi menjadi tepung keladi. Saat ini, tepung keladi yang dihasilkan dalam proses pengujian kualitas dan perizinan usaha. Kelompok ibu-ibu juga telah memproduksi keripik keladi menjadi salah satu produk kampung yang bisa dijual ke pasar sebagai alternatif produk turunan keladi. Berbagai upaya pengembangan terus dilakukan oleh Manokwari bersama masyarakat, antara lain pengurusan izin untuk tepung dan keripik keladi, pengembangan kemasan yang lebih menarik, serta pengembangan kelembagaan Bumkam yang nantinya menjadi bagian dalam pengelolaan industri tepung dan keripik keladi. Manokwari juga mendampingi masyarakat kampung Aryawen Moho untuk menyusun rencana tata ruang wilayah kampung untuk pengelolaan tata guna lahan yang berkelanjutan dengan mengidentifikasi kepemilikan kebun, batas kampung, dan rencana pengembangan infrastruktur dan pemekaran kampung. Masyarakat adat berdaya, hutan terjaga, dan masyarakat sejahtera. Mari kita dukung mereka mewujudkannya. Oke, pendengar, demikian tadi sudah kita dengarkan sekilas pengantar ya tentang audio video membuka akses keladi masyarakat Arfak di Kampung Aryawen Moho, Manokwari. Dan langsung saja kita memulai perbincangan kita nih, Pak Seta Bagus, sebagai Direktur Manokwari. Kalau dari topik perbincangan kita nih tentang komoditas produk sunggak keladi, tepung dan keripik, dan apa sih yang melatar belakangi gagasan teman-teman Manokwari untuk mendampingi kelompok masyarakat lokal di Manokwari Selatan ya khususnya dalam pengembangan keladi sebagai bahan baku pangan sehat. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Berbicara tentang kenapa, ini sebenarnya berangkat daripada asesmen cepat kita ya, kajian cepat kita di Manokwari Selatan, khususnya di distrik Nenei. Kalau kita bicara tentang distrik Nenei pada saat itu aksesnya paling susah dijangkau. Dan kita tahu bahwa masih kurangnya pelayanan pemerintah bagi masyarakat ini, khususnya dalam pengembangan ekonomi dan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal kesehatan ya, terutama pangan. Nah, kami melihat bahwa di satu sisi kawasan ini, terutama kawasan hutannya, itu cukup baik, namun dalam pengelolaan atau pemanfaatan lahan kawasan hutan ini memang sedikit kita lihat riskan, karena kita mengetahui bahwa perkampungan yang ada di distrik Nenei ini kayak kita ada bilang dalam
istilah kita ini apa? Kuali atau belanga ya. Jadi sepanjang kampung kampung di distrik Nene ini berada pada wilayah yang di bawah pegunungan. Sehingga dari sisi struktur tanah dan sebagainya, geologi, itu sangat riskan kalau kemudian dimanfaatkan tidak dengan ramah. Karena apa? Ini kawasan yang cukup masuk dalam zona rawan ya, rawan bencana, terutama banjir atau longsor. Berarti teman-teman Nukar sendiri sudah melakukan observasi terlebih dahulu ya? Iya, kita sudah melakukan observasi lebih dahulu. Di satu sisi, kita melihat ada potensi lokal yang sangat baik untuk dikembangkan untuk pemenuhan kebutuhan pangan lokal, khususnya bagi masyarakat yang ada di distrik Nene dan kampung yang nantinya kemudian kita dampingi, terutama kampung Arian Memoho. Nah, di situ kita melihat bahwa keladi ini merupakan salah satu jenis produk pangan, tanaman pangan yang di sana kalau kita bilang varietasnya agak unik, karena keladi di Nene khususnya di Arian Memoho ini mempunyai bentuknya tuh tidak seperti biasanya kita lihat keladi-keladi yang ukuran ada. Normalnya. Ya, ukuran normalnya. Kalau saya mau bilang, kita bisa lihat mereka panen itu hampir sepanjang paha kita dan agak besar-besar. Bisa dibayangkan ya, Pak? Iya, dari jadian kaki kita ini bisa sepanjang itu. Nah, sehingga kita melihat ini cukup baik untuk kemudian dikembangkan, dan pola pemanenan mereka itu tidak seperti kita pada umumnya. Yang biasanya kita kalau lihat masyarakat kita memanen keladi itu mencabut kan. Iya. Kalau mereka tidak. Ada trik trik khusus. Jadi mereka akan menggali di samping tanaman tersebut, pohon keladi ini, dan mereka memilih mana yang keladi yang besar yang kemudian mereka bisa ambil, dan selebihnya kalau masih ada yang kecil-kecil mereka kemudian tinggalkan dan menutup lubang panen lubang pencabutan panen tersebut. Itu kemudian ditunggu lagi untuk masa panen berikutnya. Berarti kearifan lokal ini masih tetap dipertahankan ya? Kami senang melihat bahwa ada kearifan yang kemudian dilakukan oleh masyarakat, sehingga mereka tidak kemudian bersusah payah lagi menanam dan menunggu waktu untuk panen, karena kita tahu bahwa keladi ini punya masa pertumbuhan dan panen ini cukup panjang. Nah, ini yang kemudian kita lihat bagaimana sih kita juga melihat bagaimana supaya kampung tersebut bisa jauh atau kita meminimalisir mitigasi kebencananya seperti apa, dengan bagaimana mendorong masyarakat memanfaatkan lahan-lahan pekarangan mereka, daripada mereka harus memanfaatkan kawasan hutan yang notabene hampir semua berada pada kawasan lereng yang sangat riskan untuk menimbulkan bencana ke depannya. Itu yang kemudian kita dorong untuk mereka, bagaimana nih kita bisa selain menyiapkan masyarakat ini punya ketahanan pangan dan juga sumber pendapatan yang baik dan berkesinambungan, tetapi juga tidak kemudian menghentikan mereka mengurangi dampak dari aktivitas perladangan yang kemudian bisa berdampak lingkungan dan bencana ke depannya bagi mereka. Oke, saya setuju sekali, karena tanaman keladi atau sejenis umbi-umbian ini kan termasuk sebagai sumber daya alam di Manokwari Selatan, dan ini merupakan komoditas lokal yang dikonsumsi sebagai makanan bagi masyarakat di sana. Ketika awal mula mengajak kelompok masyarakat untuk mengembangkan komoditas keladi ini, apakah ada tantangan yang dihadapi selain tantangan-tantangan yang tadi sudah disampaikan? Kemudian apakah ada penolakan atau langsung masyarakat dukung kakak dorang di Menukar atau bapak dorang untuk melaksanakan satu survei kemudian dilanjutkan lagi dengan pengembangannya? Ya, kalau mau bilang sebuah pemikiran atau program yang didorong di masyarakat kami di sana, hampir mayoritas lah kita tahu bahwa tidak semua hal itu datang langsung mulus-mulus begitu saja. Prosesnya ada. Pasti proses, pasti butuh proses. Kita pertama aja ada beberapa kampung yang kita dampingi. Yang paling intens adalah dulu Kampung Wama dan Arian Memoho. Tapi dalam prosesnya kemudian tinggal satu kampung. Dan
yang kami dampingi dari kampung terakhir dari Moho dengan 6 kelompok. Dan ini kita bagaimana mengatur mekanisme pendampingan dan memperkaya pemahaman masyarakat dalam bercocok tanam. Jadi tidak hanya keladi. Keladi adalah salah satu produk pertanian yang yang sudah dikembangkan masyarakat yang kita maksimalkan lagi. Tapi juga ada beberapa produk pertanian terutama sayur mayur dan cara bercocok tanam yang lebih baik yang kami coba kenalkan kepada masyarakat sehingga mereka bisa tidak hanya 1 tahun 1 kali panen dan 1 produk pertanian, tetapi ada beberapa produk pertanian yang kemudian bisa diatur, mereka punya mekanisme pemanenan dan mereka bisa punya kesinambungan dalam pendapatan ekonomi. Itu coba yang kami kembangkan di sana. Ya, berarti keladi ini merupakan langkah awal dulu ya untuk pengembangan yang akan dilanjutkan dengan produk-produk lokal dari Manokwari Selatan lainnya. Ya. Dan pendengar, nanti Anda juga bisa bertanya-tanya langsung di 0886211343 atau via SMS WhatsApp 08114858110. Ada sesi khusus yang akan kami buka untuk narasumber Bapak Sena Aji Bagus Dwi Handoko selaku Direktur Mukwar Papua untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Dan kita lanjut lagi nih pada perbincangan masih tentang komoditas produk sunggah keladi, tepung, dan keripik. Apakah pengembangan komoditas keladi ini semata-mata untuk menopang kebutuhan pangan yang sehat atau juga diorientasikan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi masyarakat? Iya, memang produk keladi ini turunan dari produk keladi yang coba kami kembangkan, dalam hal ini tepung dan keripik. Ini memang ada strategi yang coba kita dekatkan. Tetapi tidak kemudian serta-merta, karena tadi saya bilang berproses, di mana saat ini tepung keladi juga untuk kami dengan produk pendekatan dengan merek Sungga ini bahasa lokal. Nah, keladi itu adalah Sungga itu, dan bahasa lokalnya adalah Sungga. Nah, ini coba kami dekatkan untuk bagaimana pasca panen daripada keladi ini bisa kemudian memberikan nilai lebih pada produk keladi. Jadi tidak hanya keladi biasa atau bahan baku keladi saja yang biasa kita dapatkan di pasar, tapi dalam bentuk lainnya. Ini memang pendekatan pasca panen daripada keladi ini masih berproses terus. Karena memang satu sisi masih cukup tinggi biaya operasional untuk ini, tetapi kami melihat bahwa nilai lebih daripada atau nilai ekonomi daripada produk keladi ini cukup besar. Dan satu sisi keladi ini mempunyai perbedaan manfaat beda dengan beras yang kita notabene pengkonsumsi, tetapi keladi ini lebih sehat dalam pemanfaatannya dalam pangan kita. Nah, saya rasa kami melihat bahwa masyarakat kita dekatkan tidak hanya untuk makan keladi biasa, tapi kita sudah mengenalkan bagaimana memproses dia sederhana supaya menjadi tepung dan bisa kemudian dibuat turunan daripada tepung keladi tersebut, baik itu kue kering atau kue basah. Nah, di satu sisi keripik keladi ini juga kita berikan manfaat bagi mereka untuk dari keladi tersebut mereka bisa mengelola menjadi keripik. Nah, untuk yang produk lebih besar dengan produktivitas yang besar, itu memang coba kami pisahkan dari antara kampung dengan kita di Manokwari sendiri. Di mana memang untuk produktivitas yang besar ini kita olahnya di rumah produksi lembaga yang ada di Manokwari. Ini memang kita coba kenalkan itu sehingga nantinya ke depannya produk ini bisa langsung dengan perubahan-perubahan di masyarakat dalam mengelola pasca panen dari keladi ini, masyarakat bisa secara langsung akan mengambil alih begitu. Oke, jadi pendengar sebenarnya manfaat dari tanaman keladi yang termasuk jenis umbi-umbian ini juga banyak manfaatnya. Mulai dari dia punya daun sampai dia punya akar, tapi di sini pengembangannya lebih difokuskan pada tanaman keladi itu
yang dijadikan keripik, dan kalau keladinya saja kan tidak bisa bertahan lama ya, Bapak? Ya, keladinya pasti tidak akan bisa bertahan lama. Jadi alternatif seperti pembuatan tepung tadi ya? Ya, alternatifnya adalah kalau produktivitas tinggi terus kalau rusak gimana? Ya. Nah, ini yang kemudian kita berpikir bagaimana pasca panen dari keladi ini bisa dilakukan dalam bentuk tepung tadi ataupun dengan keripik. Jadi bisa diolah seperti tadi yang disampaikan Bapak Sena Aji Bagus di Handoko, bahwa bisa dibuat kue kering atau kue basah sesuai dengan keinginan kita mau olah sari tepung tersebut atau pati tepung tersebut mau dijadikan konsumsi makanan apa. Ya. Dan dari kampung yang menjadi akses bagi masyarakat Arfak di Manokwari Selatan, ini beberapa kampung atau cuma satu kampung saja yang diambil sebagai percontohan untuk penanaman keladi? Yang tadi saya bilang bahwa kita berproses mulai dari yang pertama ada beberapa kampung, kemudian tinggal Kampung Wama dan Arya Memoho. Ya, inilah berproses membangun perubahan mindset ya masyarakat dalam pemanfaatan lahan-lahan mereka secara intensif dalam pemenuhan kebutuhan keluarga maupun peningkatan pendapatan ekonomi. Makanya dalam proses ini yang terakhir kita dampingi adalah satu kampung Arya Memoho, tetapi memang ada 2 dusun yang sudah dikembangkan lagi yang rencana akan dimekarkan. Wow, luar biasa, apresiasi ini untuk Manokwari Papua. Jadi bukan hanya satu kampung yang berada di seputaran Manokwari Selatan, tetapi sudah berproses lebih dari satu kampung yang sementara ya. Ya, memang saat ini masih satu kampung, tetapi kan kampung-kampung kita ini banyak kemudian dimekarkan lagi. Iya, betul. Jadi kita pikirkan lagi ini bagaimana kedepannya seperti apa. Berarti ini PR nih buat Manokwari Papua ya. Ya, sebenarnya kan ini tanggung jawab kita semua ya. Setuju. Baik kita secara pribadi maupun organisasi maupun pemerintah itu wajib kemudian bisa bersama-sama membangun masyarakat kita untuk lebih berdaya guna gitu. Ya, untuk semua yang mendengarkan saat ini, kami masih menantikan atensinya di layanan SMS ataupun WhatsApp 0811 4858 110 atau di via telepon 0986 211 343. Ya, kita lanjut lagi nih Pak, sambil menantikan sesi tanya jawab. Sejauh ini produk yang berhasil diolah dengan menggunakan keladi tadi sudah disampaikan. Kemudian apa dampak paling signifikan nih dari pengembangan komoditas keladi terhadap pelestarian hutan Papua? Tetap orang harus menjaga. Iya, memang yang tadi sebelumnya saya katakan bahwa pelestarian hutan ini adalah hal yang sangat penting. Karena apa? Ikatan kita khususnya masyarakat kita atau masyarakat adat kita itu sangat terikat dengan hutannya. Nah, kalau kemudian hutan ini rusak atau hilang, itu akan berdampak pada rantai kehidupan mereka, terutama dalam pemenuhan kebutuhan yang selama ini kita tahu bahwa masyarakat adat kita itu lebih dekat atau mendapatkan semua hal dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya itu di hutan. Dan agak susah mereka kalau ada kelebihannya mereka bisa mengakses di luar ya, di luar tempat tinggalnya. Entah itu mau di pasar atau ke kota dan sebagainya. Tapi selama ini masyarakat kita notabene itu tinggal di hutan, di dalam dan sekitar hutan, itu semua kebutuhan hidupnya itu ada dalam wilayah-wilayah hutan ini. Nah, satu sisi kawasan-kawasan hutan ini adalah tempat buffer zone ya, tempat di mana untuk pengamanan ruang-ruang hidup masyarakat adat yang ada di sekitar kawasan hutan. Nah, ini kalau kemudian mengalihfungsikan semua untuk kemudian hal-hal yang lainnya, ya pasti akan berpengaruh. Berdampak sekali. Ya, kita tidak usah jauh lah. Kita di Manokwari ini, di belakang kita ini, di tengah-tengah kota ini kita ada Gunung Meja.
Artinya kita bersyukur ini jantungnya kita. Iya, tetapi kita lihat ada pergeseran-pergeseran ya. Iya. Nah, itu berpengaruh terkait dengan kehidupan kita yang ada di sekitar kawasan Gunung Meja. Iya, iya. Dan terkait dengan pemenuhan kebutuhan air bersih yang saat ini mulai Berkurang. agak susah Iya. kita memperolehnya. Itu salah satu hal yang tidak usah jauh lah kita berbicara tentang kawasan hutan besar. Tapi kita di Manokwari, kita terpengaruh dengan keberadaannya Gunung Meja. Hutan di Gunung Meja. Oke, jadi untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus melestarikan hutan Papua sehingga masyarakat juga dapat memperoleh keuntungan ekonomi yang Iya. sudah disampaikan tadi tanpa mengeksploitasi hutan besar-besaran, secara ya. besar-besaran. Bagaimana peran pemerintah setempat ataupun pemerintah daerah? Ya, kami selama ini juga kan bekerja itu berkomunikasi dan juga ada kerjasama yang kami lakukan dengan pemerintah daerah setempat, terutama instansi pemerintah, dinas pertanian dan peternakan setempat, sehingga pasca kegiatan tersebut banyak mulai ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah lewat instansi terkait, baik itu program-program jangka pendek, bantuan-bantuan terkait pertanian dan peternakan itu sudah mulai datang ke dilakukan di kampung. Nah, ini yang kami sangat bersyukur bahwa hal ini tersebut mulai ada perhatian pemerintah dalam meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang ada di Nenei. Oke, jadi sudah ada peran pemerintah untuk mendukung. Sedangkan dari Manokwari Papua sendiri, ya apa yang mengertangi untuk tetap bereksis di seputaran pelayanan kepada masyarakat, terkhusus untuk tanaman lokal yang ada di Papua? Iya, kami sendiri tetap akan, terutama ya di Nenei, kami akan menindaklanjuti itu. Kita melihat bahwa begini, ada hal-hal yang harus menjadi ruang-ruang di mana teman-teman masyarakat sipil berperan, tetapi juga ada hal-hal yang kemudian teman-teman di pemerintahan juga harus berperan. Karena kalau tidak ada koordinasi, komunikasi yang dilakukan secara intens dalam mendorong perubahan-perubahan di masyarakat adat kita atau masyarakat kita, tentu apa yang menjadi target pembangunan yang ada, yang biasanya digadang-gadang oleh pemerintah, itu pasti tidak akan tercapai. Tapi perlu kolaborasi ya, kerjasama dalam mendorong perubahan-perubahan itu, dalam mendorong pembangunan, khususnya pembangunan di masyarakat kita. Kalau bicara tentang sektor pertanian contohnya, pemerintah Kabupaten Mansel, Manokwari itu harus saling membuka diri dengan berbagi perannya, karena pangsa pasar semua produk-produk pertanian kita yang ada di Mansel maupun Pegak maupun yang lainnya, itu harus saling berkontribusi. Manokwari harus membuka diri. Kita tidak harus tergantung dari produk-produk pertanian dari luar, tetapi kita kemudian harus memaksimalkan produk-produk pertanian yang ada di lokal, sehingga petani-petani kita ini bisa hidup dan berpendapatan yang baik begitu. Kalau kemudian selama ini kita lihat bahwa produk-produk pertanian itu banyak yang didatangkan dari luar, dan kita tidak punya standarisasi nilai pasar atau nilai harga produk kita, nilai produk maksimal dan minimal, dan itu untuk produk lokal. Belum lagi kita tidak ada kebijakan yang mengatur standarisasi nilai minimal dan maksimal produk dari luar. Berapa sih kuantitas yang harus didatangkan dari luar? Kita tidak tahu berapa angka besar produktivitas pertanian kita di lokal. Sehingga kalaupun ada kekurangan baru kita ambil dari luar, bukan kemudian kita membebaskan begitu kebijakan pemerintah kita membebaskan sebesar-besarnya, silakan produk-produk dari luar masuk ke tempat kita, sehingga petani kita pasti akan mati gitu. Kalah tersaingi. Iya, kalah tersaingi. Nah, ini yang kemudian saya rasa pemerintah kita itu harus saling berkolaborasi ya. Apa sih yang menjadi tugas contoh di Kabupaten Manokwari? Apa menjadi tugas pemerintah Kabupaten Manokwari, sehingga apa yang ada di kabupaten-kabupaten sekitarnya itu juga mendapatkan manfaat dari keberadaan Kabupaten Manokwari. Baik juga pemerintah kabupaten lainnya, Mansel dan sebagainya. Sehingga produk-produk di Manokwari juga bisa
bisa masuk di pasar mantel dan sebagainya. Dan kalau kita lihat juga bahwa untuk konsumsi tanaman lokal yang seperti tadi kita bincang-bincang dan topik perbincangan kita ini tentang keladi. Nah, ini juga tanpa disadari atau memang sudah disadari kita sebagai masyarakat lokal yang ada di Papua atau secara khusus tanah Papua sudah melaksanakan program pemerintah untuk mengonsumsi makanan lokal. Dan tadi sempat Bapak Bagus bilang tentang pangsa pasar. Nah, bagaimana prospek keberlanjutan pengembangan produk olahan pangan sehat berbahan baku keladi ini ke depannya? Kalau saya bilang bahwa pangsa pasar ke depannya sebenarnya sangat besar. Kita punya produk pertanian keladi khususnya sebenarnya ini bisa dengan berbagai skema-skema memperkenalkan produk-produk keladi ini kepada pasar luar. Itu saya rasa pasar luar itu cukup besar. Umbi-umbian ini punya pangsa pasar yang besar juga di luar. Tidak hanya di kita ya, tetapi sekarang orang mulai mencari produk-produk pangan yang sehat. Karena varietas beras kita tidak bisa bilang bahwa beras itu sebenarnya aman atau sehat ya. Tetapi ada varietas-varietas beras dan juga pengemasan yang kemudian itu memberikan penurunan nilai gizi dan nilai kesehatan dari suatu produk pangan. Tapi kalau pangan lokal kita seperti keladi, ini tanpa harus ada pengawetan dan sebagainya bisa kemudian punya kualitas nilai gizi yang ada di dalamnya lebih besar daripada beras sebenarnya. Nah, ini yang kemudian dari keladi itu kita sama-sama memikirkan, terutama pemerintah, memikirkan pasca panen dari ini bagaimana supaya produk keladi ini mempunyai nilai saing ya, nilai jual yang bersaing dengan salah satunya adalah beras yang notabene saat ini kita sangat tergantung dengan beras. Padahal kita punya kebutuhan daripada beras ini masih sangat tinggi, tetapi produktivitasnya rendah. Nah, ini keladi ini sebenarnya punya produktivitas yang cukup tinggi sebenarnya di kita, di lokal kita ya. Tetapi kita tidak kemudian mendorong ini menjadi pemenuhan pangan khusus untuk masyarakat, untuk kita di lokal. Tetapi kita masih bergantung sekali dengan produk beras. Tapi kalau kemudian ada kebijakan yang kemudian mewajibkan kita, keladi adalah salah satu pangan lokal yang wajib dikonsumsi oleh masyarakat kita, entah mau harian atau mau ini silakan gitu. Tapi setidaknya kita coba melihat bahwa produk ini sebenarnya keladi ini menjadi salah satu hal yang harus dikedepankan ya bagi pemenuhan pangan kita di lokal di Papua, khususnya di Manokwari atau di Papua Barat. Baik, terima kasih untuk penjelasannya Bapak Hasen Haji Bagus Dwi Handoko selaku Direktur Nukwar Papua. Dan pendengar, perbincangan kita masih tentang komoditas produk sungga keladi, tepung dan keripik. Kami buka sesi tanya jawab bagi Anda yang mau bertanya-tanya seputaran topik kita ini yang sangat menarik, dan bagaimana Anda mendengarkan informasi dari awal tadi. Boleh, masih ada yang penasaran tentang keripik sungga ataupun tepung sungga ini, silakan di 011 48 58 110 atau di line telepon 0986 211 343. Silakan, kami nantikan partisipasi Anda. Sekali lagi, line SMS dan WhatsApp di 0811 48 58 110 dan line telepon kami di 0986 211 343. Sambil menantikan jaringan telepon, ada atensi-atensi yang bergabung akan kami bacakan. Namun terkait dengan kita di masa pandemi COVID-19. Nah, ternyata produk tanaman lokal ini atau tanaman pangan lokal ini bisa menjangkau pasar yang luas. Karena kita melihat bahwa sekarang itu butuh makanan-makanan yang sehat. Salah satunya keladi ini bisa dijadikan
menu yang sehat tergantung dengan tempo pengolahan. Bagaimana pendapat dari Bapak Sena? Iya, kita mungkin belum masuk pada PPKM yang sangat ketat ya, situasional seperti itu. Saya rasa kalau kita kemudian masuk, kita bukan mendoakan ya, tapi kita harus memikirkan yang terburuk bukan yang terbaik. Sudah tahu dampaknya. Iya. Kalau saya tidak tahu sistem perencanaan kita, tetapi kalau kami itu merencanakan berdasarkan yang terburuk, pemikiran terburuk apa yang kemudian terjadi, gitu. Sehingga kita kemudian merencanakan apa yang kemudian kita bisa lakukan sehingga situasi terburuk itu kita masih tetap bisa bertahan. Nah, kalau saya bilang begini, kalau kemudian situasional yang terjadi suatu ketika bahwa Manokwari, contoh COVID ya saat ini, apalagi kita masuk dengan adanya Omicron. Ini kan kita belum tahu nih, tapi situasional di luar kita itu kita lihat bahwa beberapa wilayah tempat di luar negeri itu sampai istilahnya sudah tidak mampu lagi mengelola persoalan ini. Nah, kita tidak tahu bahwa situasional, contoh kalau kemudian kita lockdown di Manokwari, di mana kita saat ini selama ini banyak kan pangan kita ditutup oleh beras. Nah, pada suatu ketika kita tidak ada masuk produk beras ini ke kita. Terus situasionalnya kita cuma ada ketersediaan pangan lokal. Nah, kalau kebiasaan mengkonsumsi pangan lokal ini kita tidak kemudian dibiasakan, saya rasa cukup berat untuk kemudian kita bisa menyesuaikan. Tetapi saya rasa dengan kebijakan saat ini, dengan kondisi COVID saat ini, pemerintah maupun kita itu coba mulai melihat alternatif pangan, terutama pangan-pangan lokal atau tanaman-tanaman lokal yang memberikan manfaat pangan bagi kebutuhan pangan kita. Salah satu adalah keladi. Di lain produk tanaman pangan yang lainnya. Tapi keladi ini bisa menjadi alternatif yang kemudian bisa memenuhi kebutuhan pada saat situasional contohnya pandemi COVID saat ini. Gitu. Oke, baik Pak. Ini ada atensi yang sudah bergabung di via SMS dari Nelly. Selamat siang, Pro 1 RRI Manokwari. Terima kasih untuk penjelasannya. Yang ingin saya tanyakan, kalau orang mau dapatkan produk sungai baik tepung ataupun keripik ini di mana? Terima kasih. Ya, mungkin saya jawab langsung. Produk tepung atau keripik sungai ini di Manokwari itu bisa langsung dapatkan di rumah produksi Manokwari Papua. Rumah produksi sungai khusus untuk produk sungai keladi ini itu di Jalan Manunggal Dalam. Jalan Manunggal Dalam, Kampung Duan Siba. Manunggal Dalam di Amban. Iya. Nanti memang saat ini kami dalam proses pemenuhan perizinan untuk PWRT-nya. Sehingga nanti ada labelisasi dan sebagainya, pemenuhan prasyarat-prasyarat untuk kemudian masuk ke retail-retail yang memang sudah ada di Manokwari. Okay. Kalau ini sementara kita masih bisa kami pasarkan masih pendekatan adalah promosi gitu. Masih promosi nih. Ya. Jadi kalau mau menjadi salah satu penikmat tepung sungai atau keripik langsung saja menuju TKP. Iya, bisa seperti itu. Oke. Atau mungkin ada medsos-medsos yang bisa dihubungi terlebih dahulu? Bisa juga langsung kontak ke nomor saya juga bisa 0822 3945 8738. Oke, sekali lagi Pak nomor telepon. 0822 3945 8738. Ada Facebook ataupun IG-nya? Facebook Sena Bagus atau juga ada Manokwari Papua. Oke, tinggal dicari saja. Yeah. Siapa tahu mau review dulu, mau lihat-lihat dulu ya tentang produk ini, boleh silakan. Silakan. Bisa dipesan. Dan atensi berikutnya lagi. Selamat pagi, sukses selalu untuk Manokwari Papua.
sebenarnya kalau orang bicara tentang prospek yang besar itu juga ya membuat budidaya keladi menghadapi tantangan yang besar pula, terutama dalam segi target ketersediaan. Pertanyaan saya, selama ini target ketersediaan bagaimana Pak? Terima kasih. Dari Agus. Iya, kalau bicara target ketersediaan, masyarakat kita tuh sebenarnya, saya istilahkan begini, mereka bisa, kamu butuh berapa? Sekarang kalau kamu bicara kita tanam banyak-banyak, terus siapa yang mau beli? Ya. Jadi kalau mau bicara ketersediaan, masyarakat tuh bisa produk banyak-banyak sebenarnya. Tetapi apakah pasar itu siap menampung semua produk? Tidak. Jangan sampai kemudian mereka bawa banyak-banyak, datang ke sini ke pasar, jatuh harganya. Kami ini coba menyiasati, Nukuar ini menyiasati bagaimana nilai produk itu tidak jatuh harga. Jadi kita membatasi nilai besaran produk yang dibawa ke pasar, sehingga menjaga nilai produk dari di pasar untuk produk keladi ini. Kalau kemudian masyarakat datang berbondong-bondong, setiap kakak itu membawa produk keladinya, saya rasa pasar Manokwari ini akan penuh dengan keladi dan harga keladi akan jatuh. Tapi kita menjaga supaya nilai produk dari keladi ini tidak kemudian jatuh-jatuh sekali. Kasihan kalau masyarakat yang sudah notabene mengeluarkan biaya operasional untuk bercocok tanam, belum lagi untuk operasional untuk transportasi, terus sampai ke sini mereka cuma kemudian bilang hasil penjualannya cuma untuk menutupi biaya transportasi. Ya kasihan, mereka pulang bawa apa? Tapi setidaknya itu yang saya bilang, bahwa harus ada kebijakan yang kemudian mengatur nilai produk ini minimal dan maksimal. Jadi tidak boleh jatuh di bawah-bawah itu. Jadi benar-benar ini ada faktor keadilan bagi petani, sehingga mereka juga tidak merasa kecewa atau kemudian ya sudah, lebih baik kita stop bertani. Daripada bertani cuma untuk kasih tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi ya ini penghargaan kita ya. Kita sebagai konsumen juga kemudian harus menghargai jeripaya dari petani untuk menyediakan produk-produk yang kita butuhkan. Jadi minimal adalah rasa keadilan. Kalau saya bicara, kita daripada tawar-menawar harga, kita berpikir realistis saja, keadilan seperti apa untuk harga produk itu. Itu saja mungkin saya. Baik, jadi kalau minta ketersediaan tanaman pangan atau pangan lokal ini, ya targetnya kita perlu berapa, sehingga bangsa pasarnya memenuhi standar apa yang diharapkan oleh para penanam atau yang membuat olahan-olahan dari keladi tadi. Atensi berikutnya lagi yang sudah bergabung. Selamat siang, selamat siang. Dari Bapak Mika di seputaran Amban. Baik, kami akan segera mengkonsumsi yang namanya olahan keladi. Tapi yang ingin saya tanyakan, peran dari pemerintah sudah sejauh mana? Terima kasih. Baik, tadi sempat juga disampaikan, mungkin bisa disampaikan lagi nih Pak Bagus. Iya, kalau bicara peran pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan ya, untuk instansi terkait khususnya Dinas Pertanian dan peternakan di sana, mereka cukup berkontribusi ya, membantu kami teman-teman LSM atau organisasi masyarakat sipil ini untuk pendampingan di masyarakat, dan juga coba mereka memprogramkan bantuan-bantuan pertanian buat petani yang ada di wilayah dampingan kita. Itu adalah manfaat yang kemudian kita melihat bahwa sudah ada perhatian nih dari pemerintah. Tinggal bagaimana untuk mekanisme distribusi dan pemasaran dari produk ini. Dan kemudian menjaga nilai ekonomi dari produk keladi ini, sehingga kemudian tidak membuat masyarakat kecewa di dalam mengembangkan sektor pertanian khususnya di produk keladi ini. Oke Pak, lanjut lagi ya untuk atensi berikutnya yang sudah bergabung.
Selamat pagi Pro 1, kakak penyiar dan juga narasumber. Upaya pengembangan tanaman keladi untuk menciptakan ketahanan pangan sehat dan meningkatkan pengelolaan hasil hutan bernilai ekonomi, ya tetap kita orang harus jaga kelestarian hutan di Papua. Jangan sampai kita orang menghilangkan rasa menjaga dengan rasa memiliki. Dan upaya apa yang sudah dilakukan oleh Manokwari terkait dengan pengembangan dari hasil olahan keladi ini? Terima kasih. Iya, untuk pengembangan produk keladi ini saat ini Manokwari baru mencoba untuk itu ya, keripik dan tepung. Keripik kami coba kembangkan 6 rasa dari produk keladi tersebut. Tepung memang baru tepungnya saja. Tapi kami coba masih untuk lihat apa dari manfaat dari ini. Kami coba uji coba lagi untuk produk gula cair ya, dari pati keladi. Ini masih memang berproses karena tidak sembarang ya. Kita memproduksi sesuatu pasti kita akan melalui mekanisme penelitian di lab karena harus menguji produk ini layak atau tidak, punya manfaat apa gitu. Tetap akan berinovasi. Iya, pasti kita akan tetap berinovasi untuk produk-produk lain. Karena juga kita punya produk lain selain keladi yang dimanfaatkan pangan ya. Kita ada punya produk sagu juga yang kita coba manfaatkan baik dalam bentuk gula cair, sukrosa itu dari sagu dan juga ada mie kering dan mie basah dari sagu. Kita akan lanjut lagi dengan mendengarkan beberapa atensi yang bergabung. Tapi pendengar dari tadi mungkin penasaran ya tentang keripik dan tepung keladi Sungga. Ya, kita dengarkan dulu yang berikut ini. Tepung dan keripik keladi Sungga merupakan produk olahan yang sehat dan berkualitas tinggi yang dihasilkan oleh masyarakat Nene di Pegunungan Arfak, Papua Barat. Dikelola secara tradisional tanpa menggunakan pupuk kimia, keladi yang digunakan untuk menghasilkan tepung dan keripik Sungga terbukti mampu menjaga kadar gula, mencegah penyakit jantung hingga mengurangi risiko kanker. Sebagai produk yang bebas gluten, tepung dan keripik keladi Sungga membantu Anda untuk hidup sehat. Petani-petani di Nene, Pegunungan Arfak, Manokwari Selatan telah menyediakan produk-produk berkualitas tinggi melalui pengolahan yang berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian hutan dan alam Papua Barat. Ganti tepung yang Anda gunakan dengan tepung keladi Sungga yang telah mengubah pola hidup sehat Anda. Rasakan juga produk olahan keripik keladi Sungga dengan varian rasa yang siap menggoyang lidah dan hati Anda. Ada rasa gurih, keju, pedas manis, coklat green tea, dan balado yang semakin melengkapi rasa Anda. Tepung dan keripik keladi Sungga mengubah gaya hidup sehat Anda dari sajian tradisional masyarakat asli Papua Barat di Pegunungan Arfak. Hidup sehat, kelestarian hutan Papua Barat juga terjaga. Saatnya Anda berkontribusi dengan membeli produk ini. Saatnya Anda berkontribusi dengan membeli produk tepung keripik Sungga. Dan pendengar, sudah ada yang bergabung lagi via telepon. Halo, selamat pagi Pro 1. Siang. Iya, selamat siang. Dengan siapa di mana? Saya dengan Ibu Susi di Wosi. Ibu Susi di Wosi, baik Ibu. Pertanyaannya, silakan. Iya, sebelumnya selamat siang untuk pendengar dan semua yang lagi mendengarkan Pro 1. Ya, ini saya mau tanya untuk narasumbernya. Saya mau tanya gini, kenapa idenya hanya tepung dan keripik? Apakah sudah dijual belikan di luar kota Manokwari atau mungkin juga sudah sampai di luar Indonesia? Mungkin begitu saja. Baik. Terima kasih. Dengan Ibu siapa tadi? Ibu Susi di Wosi. Baik, kapan-kapan Ibu Susi harus menuju ke Manunggal Amban untuk membeli produk ini. Sudah, saya sudah mencobanya. Oh, sudah mencobanya, mantap. Iya. Terima kasih Ibu Susi. Iya, sama-sama.
selamat siang. Salam sehat selalu. Baik Ibu Susi, ternyata beliau ini sudah mengkonsumsi ya olahan dari tanaman lokal atau pakan lokal keladi. Silakan Pak, dijawab. Terima kasih Bu Susi. Terima kasih juga sudah mengkonsumsi atau merasakan produk keripik daripada Sungga ini. Ya. Untuk pemasaran sendiri sebenarnya kami masih melakukan promosi-promosi ya. Keluar terakhir kami juga ikut untuk pemenuhan kebutuhan PON. Kemarin kita promosi juga lewat PON Papua. Itu kita promosi lewat itu, dan juga lewat Asmat Papua ya, www.asmat Papua. Itu pemasaran kita teman-teman yang ada berjejaring di tanah Papua untuk pendampingan kelompok masyarakat adat, terutama untuk berbagai produk-produk mereka yang ada di tanah Papua. Itu kita bergabung dalam www.asmatpapua.com. Itu untuk e-commerce-nya. Tapi kami satu sisi untuk kebutuhan kami juga perlu labeling ya, persyaratan pemenuhan untuk pemasarannya. Terutama ini memang kami masih mengurus untuk sertifikasi dan sebagainya. Ini yang untuk kebutuhan lokal. Kalau untuk kebutuhan e-commerce tidak masalah. Kita masih ada juga produk-produk yang coba kita pasarkan secara e-commerce. Itu yang lewat www.asmatpapua.com. Nah, itu kami pasarkan keluar, dan juga kemarin kita coba ikut serta dalam promosi pemasarannya lewat PON Papua kemarin. Baik, jadi sudah dipromosikan sampai di PON Papua, dan kita melihat bahwa memang kalau momen yang pas juga pada saat PON Papua 2021 tahun ini ya. Dan atensi berikutnya lagi yang sudah bergabung. Selamat siang dari Ibu, ini kayaknya ibu-ibu yang lagi menyimak nih ya, jangan-jangan sudah punya ide-ide untuk mengolah tanaman lokal ini atau keladi untuk dikonsumsi juga dengan olahan-olahan yang lainnya. Dan katanya, terima kasih untuk informasinya kepada kami, saya sangat setuju, kita jangan hanya mengonsumsi pangan dari luar, tapi pangan lokal kita harus tetap dipertahankan. Maju terus dan sukses untuk Manokwari, terutama untuk komoditas unggulan yang ada di Manokwari Selatan, sehingga mampu menghasilkan produk yang memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Ya, ini apresiasi nih dari Ibu Ina. Terima kasih Ibu Ina. Kayaknya ibu-ibu rumah tangga lagi menyimak ya. Baik, terima kasih. Dan atensi berikutnya lagi. Selamat siang, Pro 1 RRI Manokwari. Selamat siang Bapak narasumber, Bapak Bagus Sena. Kayaknya saya pernah melihat Bapak ya waktu di Pansel nih. Ini berapa hari sekali naik ke Pansel atau ada punya jadwal-jadwal khusus nih? Nah, kita punya jadwal khusus. Oh iya, jadwal. Tiap bulan ya. Mungkin pada saat Bapak ada di sana pas ketemu sama beliau. Ya, mudah-mudahan. Ya, katanya umbi keladi dalam bentuk produk yang menjangkau pasar sangat luas, apalagi di era pandemi ini sebetulnya ini bisa menjadi peluang yang baik, terutama yang menengah ke atas. Karena untuk produk-produk yang healthy, yang sehat, ini produk lokal yang bisa kita konsumsi. Dan ini juga bisa dipasarkan dengan produk-produk dari keladi. Mungkin ada alternatif lainnya yang akan dicoba diperjualbelikan lagi oleh Manokwari bersama masyarakat lokal yang ada di Manokwari Selatan. Nah, ini inovasi-inovasi yang tadi sempat ditanyakan juga sebelumnya. Iya, kami pasti tetap berinovasi ya. Kita masih sampai pada tepung dan keripik. Pastinya mungkin nanti akan ada beras keladi kali ya. Beras keladi. Boleh jadi. Ya ini kan perlu inovasi supaya cara pandang masyarakat kita terhadap sebuah produk itu harus banyak gitu. Harus dikemas semenarik mungkin. Iya, semenarik mungkin. Itulah strategi pemasaran ya, sehingga produk-produk pangan kita itu punya nilai dan juga kemudian dilihat bahwa ya ini produk yang baik untuk kesehatan kita juga sebenarnya. Iya. Ya, itu yang memang kami tetap akan tetap berinovasi
melihat juga sebenarnya apa yang turunan daripada keladi ini atau produk-produk pangan lokal lainnya yang kedepannya bisa kemudian kita maksimalkan. Oke, ini ada lagi nih pertanyaan dari Rizal di Wosi. Selamat pagi, apa sih suka duka Bapak Bagus bersama teman-teman Mukwar ketika berada di Manokwari Selatan, khusus untuk memperdayakan tanaman lokal ini untuk dihasilkan produk yang sangat menarik dan tentunya dengan target yang ditentukan. Terima kasih. Iya, kalau bicara suka duka, sebenarnya dukanya itu sedikit, sukanya yang banyak. Nah, kita tahu bahwa kehidupan kita antara masyarakat di kampung dengan di kota itu berbeda ya. Dalam pendekatan sosialnya. Di kampung pastinya bahwa dukanya itu atau kesusahan kita dapatkan itu karena banyak sekali kegiatan-kegiatan adat dan sebagainya yang kemudian bisa mempengaruhi waktu efektif dalam pendampingan masyarakat dalam program gitu. Tetapi sukanya adalah masyarakat itu sangat terbuka dan tidak neko-neko ya, istilahnya sederhana, tidak, maksudnya kita mudah sekali tinggal hidup bersama mereka, apalagi kita bisa mengenal mereka lebih baik dan mereka mengenal kita dan mereka sudah menganggap kita saudara atau anak sendiri, itu lebih baik dalam proses pendampingan atau berjalannya program di lapangan. Ya. Lebih nyaman, kita lebih mudah mendampingi masyarakat di kampung daripada di kota yang memandang sosial ini dari berbagai macam pendekatan dan kita tidak, agak susah kalau di kota, tapi kalau di kampung masyarakat sangat terbuka dan kalau kita jujur kedatangan kita, tujuan kita dan manfaat kita di sana kepada mereka pastinya tidak susah gitu, lebih mudah. Itu mungkin ya, kalau saya lebih banyak suka daripada dukanya gitu. Waktu awalnya antusias masyarakat yang ada di sana ketika pendekatannya dilakukan oleh Mukwar Papua. Ya, pasti cukup berat di awal ya. Cukup berat di awal bagaimana membawa masyarakat untuk melihat sesuatu yang baru. Nah, itu memang butuh proses yang sampai saat ini kita dampingi. Tapi mulai dari satu kampung ini banyak masyarakat yang berkeinginan untuk kami juga ada di kampung-kampung sebelahnya. Makanya dari segi kelompok dan sebagainya kami memberikan keluasan bagi masyarakat yang mengatur kelompok-kelompok petani mereka. Jadi tidak hanya sebenarnya masyarakat di kampung itu saja, tetapi ada masyarakat dari kampung lainnya yang bergabung dalam kelompok-kelompok petani yang kita dampingi. Tapi yang namanya proses itu tidak akan mengkhianati hasil ya. Tetap suka dukanya itu menjadi pengalaman sangat berharga ya. Saya rasa begitu ya. Baik, pendengar masih kami nantikan satu SMS atau satu telepon lagi. Nah, ini ada yang bergabung. Selamat siang, Mbak, saya mau telepon. Boleh, silakan ya, jalurnya bisa dipakai di 09862113343. Kami nantikan dan ternyata sudah ada yang bergabung kembali. Oh, terputuskan jalurnya. Boleh dicoba lagi? Halo, selamat siang. Halo. Iya. Selamat pagi. Iya. Selamat pagi. Dengan siapa di mana? Salam sehat. Dengan Fani di Brawijaya. Oke, Fani di Brawijaya. Silakan pertanyaannya, Fani. Pertanyaannya, selain pangan lokal keladi, ada pangan lokal lainnya yang akan dipasarkan, Kakak? Oke, itu saja? Iya. Terima kasih, Fani di Brawijaya. Ini masih tetangganya RRI Manokwari. Silakan. Iya, sebenarnya kami mengharapkan teman-teman muda ini, teman-teman milenial yang sebenarnya harus berinovasi ya. Tetapi kami sendiri untuk pangan yang lainnya kami baru uji coba untuk sagu dan kami coba kemarin memberikan pelatihan buat beberapa kelompok
perempuan ya yang ada di Manokwari sini untuk mengelola sagu dalam bentuk gula cair sukrosa itu dari pati sagu dan juga mie kering dan mie basah daripada sagu. Untuk produk lainnya, saya rasa inovasi-inovasi itu tetap bisa kita kembangkan ke depan dengan melihat pangan-pangan apa produk pangan apa yang kemudian kita mau kembangkan lagi. Tapi saya sebenarnya mau untuk teman-teman milenial ya, milenial yang ada di Manokwari, yang harus melihat peluang itu bukan kami gitu. Yang sebenarnya harus melihat peluang bahwa ada produk-produk yang ada di masyarakat kita yang kemudian dari pasca panennya itu tidak ada. Saya rasa ini peluang bagi teman-teman milenial, teman-teman muda untuk kemudian mulai melihat bahwa ini penting nih buat kita ini untuk punya usaha-usaha kalau kita tidak punya ruang kerja atau yang lainnya. Jadi sekedar melirik, langsung lihat, langsung tanggap. Ya, itu saya rasa seperti itu. Langsung bertindak dan Mulkar Papua siap berkolaborasi. Ya, saya rasa kalau teman-teman mau belajar dan sebagainya, kami terbuka saja buat teman-teman untuk training ya. Di magang atau training belajar dengan kami di Mulkar Papua. Karena kami ini susah melihat di mana sih kebutuhan untuk kita memberikan pelatihan atau apapun. Makanya kami coba dekatkan kemarin untuk program kami itu untuk masyarakat, beberapa teman-teman perempuan di kampung di Anggori dan juga di Duan Siba yang melibatkan teman-teman mahasiswi juga. Ada mahasiswa dan juga ada kelompok perempuan yang ada di Duan Siba. Oke, terkait dengan tepung keripik Sungga ini, semuanya dapat dilihat di channel YouTube Asmat Papua Official ya. Dan di sana juga ada beberapa olahan pangan lokal seperti mosaik, ada rewapua, ada sirup ala pala, sirup pala ya. Sirup pala. Dan ada juga produk-produk lainnya yang dapat dilihat. Terakhir, sebelum kita mengakhiri dialog interaktif, apa harapan Bapak terkait dengan adanya pangan lokal yang sudah diinovasikan untuk dikonsumsi oleh masyarakat, atau pesan-pesan kepada masyarakat kita orang semua? Silakan. Iya, mungkin pesan saya begini, satu, buat kita ya, buat kita masyarakat yang atau konsumen. Saya rasa kita harus mulai memikirkan hidup sehat. Hidup sehat ini mudah dan sebenarnya tidak mahal. Tinggal dari kita pribadi. Produk pangan lokal, salah satunya adalah keladi, itu harus kita mulai menjadikannya menjadi pangan pokok kita ya. Sehingga itu kita tetap akan menjaminkan kesehatan kita ke depan, terutama untuk generasi kita ke depannya. Dan yang pesan saya mungkin bagi teman-teman swasta dan sebagainya, mari lihat produk pangan kita untuk coba dikembangkan menjadi produk-produk pasca panen yang punya nilai lebih, yang sebenarnya menjadi peluang bagi teman-teman yang punya jiwa-jiwa usaha, wirausaha ini untuk sebenarnya juga menyerap produk-produk tanaman pangan yang ada dari petani-petani kita yang ada di tanah Papua, khususnya di Manokwari atau Manokwari Selatan, Papua Barat lah. Yang pesan saya mungkin bagi pemerintah daerah, provinsi, kabupaten yang ada, mari pikirkan kebijakan-kebijakan yang kemudian mengoptimalkan produk-produk pangan kita punya nilai yang lebih, dan memprioritaskan produk-produk pangan kita itu menjadi pemenuhan kebutuhan pangan yang ada di kita di kabupaten baik Manokwari Selatan atau di tingkat Papua Barat atau di tanah Papua minimal, sehingga serapan daripada produk-produk pangan petani kita itu bisa dimaksimalkan.
Baik, terima kasih untuk Bapak Sena Aji Bagus Dwi Handoko selaku Direktur Nukar Papua yang sudah berbincang-bincang bersama kami di Dialog Interaktif Pro 1 RRI Manokwari, dan terima kasih juga pendengar yang sudah bergabung via SMS, WhatsApp, dan beberapa penelpon yang bergabung. Terima kasih. Mari kita orang berupaya mengembangkan tanaman keladi sebagai pangan lokal yang ada di tanah Papua untuk menciptakan ketahanan pangan sehat dan meningkatkan pengelolaan hasil hutan bernilai ekonomi. Namun kita orang juga tetap menjaga kelestarian hutan di Papua agar tetap lestari, agar ya masih tetap bergenerasi sampai tumbuh anak cucu nanti. Dan ini menjadi kolaborasi bukan hanya sebagai produsen saja tapi konsumen. Sebagai pembeli, penjual, dan pembuat olahan ini, mari kita dukung sama-sama karena ini merupakan program pemerintah juga untuk mencintai pangan lokal, terutama keladi. Dan sukses selalu untuk menukar Papua dengan olahan keripik dan tepung sungga dari keladi. Dan kami nantikan inovasi-inovasi terbarunya, produk-produk terbarunya. Sukses selalu, Pak. Nah, terima kasih. Terima kasih dan salam sehat. Salam sehat buat kita semua ya. Dan sampai jumpa pendengar pada dialog interaktif berikutnya. Selamat pagi, saya Mes Wisser. Selamat beraktivitas. Demikian dialog interaktif Pro 1 RRI Manokwari. Coklat Cendrawasih, coklat berkualitas tinggi dari Lembah Krim, Jayapura, Papua. Anda ingin merasakan coklat dengan kualitas tinggi? Silakan untuk mencoba Cendrawasih coklat co-filter milk yang dibuat oleh masyarakat adat di Lembah Krim, Jayapura. Coklat dari Lembah Krim merupakan coklat berkualitas tinggi yang dikenal sejak tahun 1949 dan telah diekspor dan digunakan untuk produksi di luar negeri. Saat ini tidak perlu jauh-jauh merasakan coklat dengan kualitas premium ini. Masyarakat di Lembah Krim, Jayapura telah memproduksinya untuk masyarakat Indonesia. Cendrawasih coklat co-filter milk memiliki antioksidan yang tinggi yang berfungsi menangkal radikal bebas, mencegah insomnia, serta dipercaya sebagai penambah gairah dalam tubuh. Cendrawasih coklat co-filter milk diproduksi dengan kemasan 100 gram dan 40 gram yang mudah dijangkau oleh semua kalangan dan pilihan yang tepat bagi Anda. Diproduksi untuk menjaga kelestarian hutan di Lembah Krim, Papua. Kakao dikelola secara berkelanjutan oleh masyarakat adat dan asli Papua. Dengan membeli Cendrawasih coklat co-filter milk, Anda ikut menjaga kelestarian hutan di Indonesia, khususnya Papua. Ayo, borong Cendrawasih coklat co-filter milk. Nikmat coklatnya, hutan Indonesia terjaga. Mosaik, balsam cair dan hand sanitizer asli Kerom Papua, dihasilkan dari ekstrak serai wangi, pedalaman Kerom Papua. Balsam cair dan hand sanitizer Mosaik memberikan rasa hangat dan aroma yang menenangkan. Dipadu dengan ramuan gas Aceh, Mosaik semakin memadukan produk lokal Indonesia yang kaya akan aroma tanaman lokal. Mosaik merupakan produk kolaborasi